Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas hari ini adalah kelas perencanaan media. Kita sampai pada modul terakhir, yaitu modul 7 yang sengaja saya skip ditaruh di belakang. Karena pada modul 7 ini pembahasannya adalah pembahasan urgent ya, yang memang diperlukan mengenai perencanaan dalam media komunikasi. Perencanaan komunikasi di media komunikasi. Jadi gagasan yang disampaikan komunikator dalam hal ini adalah produsen itu bersifat abstrak ya, sehingga bentuk visualisasi realistik biasanya berada di dalam benak para komunikator. Penyimak itu adalah komunikan ya, berada di dalam benak komunikan ya. Nah, konteks penggunaan media sebagai alat bantu komunikasi ini tidak selalu berkonotasi komunikasi modern. Contohnya adalah misalnya kemarin, misalnya kita duduk bareng di saung gitu ya, kemudian ketoprak, ludruk dan lain sebagainya, itu tidak dalam konteks komunikasi modern dan canggih ya. Nah, di sini ada beberapa hasil penelitian mengenai kemampuan media. Adanya bukti bahwa ternyata media audiovisual itu hasilnya jauh lebih besar dalam mempengaruhi khalayak. Demikian pula dengan adanya gambar yang hidup ya. Kemudian presentasi yang kemudian dengan menggunakan film berbicara. Nah, selain itu kenapa hal itu lebih terbukti efektif dalam mempengaruhi khalayak? Karena pesan tersebut tidak hanya menyampaikan pesan secara verbal, tetapi lebih dari itu. Jadi ada gambar yang bergerak yang membuat orang merasa lebih menarik orang tersebut dan kemudian lebih meyakinkan ya. Sehingga ada faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi bermedia. Ini mohon untuk diperhatikan, ini biasanya suka keluar ya. Ini biasanya suka keluar ya, keberhasilan komunikasi bermedia itu faktornya salah satunya adalah ada 5, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pengertian ya, atau meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap suatu topik ya. Jadi dengan adanya media visual itu mempermudah pengertian atau kita memahami. Jadi misalnya ketika kita diterangkan mengenai sesuatu hal, misalnya cara pemakaian, itu tentunya kita akan lebih mudah memahami dengan adanya visual, dengan adanya gambar dan suara. Kemudian meningkatkan daya tarik bagi khalayak, ini pasti ya, karena bisa menimbulkan perhatian. Ada suara ya, kemudian ada warna, kemudian ada objek, dan kombinasi suara, warna, kemudian gerakan itu menarik perhatian khalayak. Kemudian di sini ada mengajarkan keahlian yang lebih efektif. Mengajarkan keterampilan itu lebih mudah kalau tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi misalnya dengan tahapan yang dijelaskan melalui gambar dan suara. Jadi misalnya tahap 1, pasang dulu kontak penghubungnya ke kontak listrik. Kemudian setelah itu tahapannya misalnya buka kertasnya dan lain sebagainya. Itu lebih memudahkan orang untuk memahami. Nah, misalnya contohnya yang di sini adalah misalnya kemasan bergambar pada obat-obatan atau cara meminum obat. Kalau untuk di golongan pedesaan ya, di kaum pedesaan itu kalau kita hanya menjelaskan saja tidak paham, sehingga kemudian harus dijelaskan melalui gambar. Nah, di sini ada merangsang khalayak untuk bertindak. Misalnya adanya jargon atau moto, misalnya hidup dulu ya, hidup bintang, hidup Golkar gitu ya. Kemudian adanya tanda misalnya dengan mengacungkan 2 jari, 1 jari dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah berperan dalam menumbuhkan sikap yang diinginkan terhadap materi. Nah, pemakaian media komunikasi memudahkan persuasi, memudahkan dalam membujuk. Jadi ketika kita misalnya tidak bisa menjelaskan secara verbal, kita tunjukkan secara gambar, itu bisa memudahkan untuk membujuk. Apalagi kalau kemudian di dalam hal tersebut misalnya memakai artis yang disenangi oleh khalayak atau dipercaya oleh khalayak, seperti itu.
Nah, tentunya faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi bermedia itu ternyata ada 7 ya, bukan ada 5. Nah, tentunya di sini tadi ya, eh, menumbuhkan sikap ini itu salah satunya juga untuk membentuk citra produk. Jadi misalnya, wah, artis terkenal pun memakai sabun Lux gitu. Nah, akhirnya citra produk, wah, aku berarti kalau memakai itu citranya tinggi nih. Saya sebagai wanita yang menjaga menjaga kecantikan tubuh. Nah, seperti itu. Itu adalah citra produk. Nah, kemudian memperpanjang waktu penyimpanan informasi. Dalam arti ini adalah isi presentasi yang lebih lama itu bila dengan menggunakan gambar gitu ya, itu lebih menarik dan tidak membosankan. Terakhir adalah memberikan perolehan pengalaman yang tidak mudah melalui berbagai cara ya. Gagasan yang lebih sulit dan kompleks biasanya akan lebih mudah diterima kalau ada gambar, ada suara, kemudian ada apa namanya gerakan seperti itu. Nah, tentunya di sini ada prinsip yang harus dipegang dalam memakai media instruksional. Prinsip itu adalah media itu adalah cara terbaik menghadirkan kesan dan informasi. Yang kedua adalah media itu melengkapi isi informasi. Jadi dengan media itu apa yang kita ceritakan, apa yang kita beritakan mengenai sesuatu, mengenai produk dengan cara verbal itu akan lebih jelas dengan dibantu media gitu. Kemudian prinsipnya adalah media tidak menghalangi arus informasi. Media yang digunakan harus dikembangkan secermat mungkin. Kemudian pemakaian media juga harus jelas dan ringkas, tidak diperlihatkan sampai memang memerlukan. Kemudian penyaji tidak berbicara dengan alat bantu tersebut, tetapi alat bantu tersebut yang berbicara. Jadi ketika sudah memakai media, biasanya penyaji akan lebih banyak diam gitu ya. Cukup dengan gambar-gambar seperti itu. Kemudian dijauhkan dari penyimak ya. Kemudian penggunaan diterangkan dengan baik karena ada tadi gambar, visualisasi, dan penyaji harus siap mendapatkan kalau misalnya ternyata gambar tersebut tidak menarik perhatian. Jadi penyaji atau presenter harus bisa kemudian mengalihkan kembali pada presentasi yang menarik. Nah, ada beberapa media inovatif gitu ya. Nah, media inovatif itu beberapa hal yang membuat media melakukan inovasi ya, melakukan inovasi. Sekarang misalnya beberapa media misalnya dengan kayak gini nih, ini juga menggunakan media ya, seperti itu. Nah, tentunya perkembangan teknologi komunikasi itu mencakup seluruh dimensi komunikasi. Tidak hanya komunikasi massa, tetapi ada komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok, ya. Beraneka ragamnya perkembangan media komunikasi ini berimplikasi pada proses perencanaan komunikasi. Sehingga, ini di halaman 79, sehingga setiap pemanfaatan media untuk kegiatan komunikasi tentunya harus sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Terutama ya mempertimbangkan analisis halayak serta tujuan akhir. Jadi di dalam merencanakan komunikasi selalu tujuan akhir dan analisa halayak ini selalu harus diperhatikan. Nah, ada beberapa jenis media yang terbatas untuk presentasi. Ada media proyeksi, itu ada OHP, ya. OHP itu zaman kuno tuh plastik yang ditulis, kemudian apa namanya ditempel, kemudian keluar gambar. Kalau sekarang kan dengan proyektor gitu ya, seperti itu. Kemudian ada rekaman video, ada piringan video, ya. Sekarang mungkin piringan video itu sekarang bentuknya dalam bentuk ada laserdisc, compact disc, DVD gitu ya. Terus ada teleprompter. Teleprompter ini masalah yang perlu diperhatikan adalah pengaturan kecepatan bergerak teks dengan kecepatan bicara, ya. Jadi kalau misalnya presenter berhenti bicara, maka prompter itu harus berhenti juga.
ya. Kemudian ada video grafik, ada video wall. Video wall ini biasanya ditempatkan di ruang terbuka untuk menonton pertunjukan atau olahraga. Misalnya di Bandara Changi itu ada tuh ada layar yang besar yang sengaja dipasang di sana. Di depannya itu diberikan kursi-kursi empuk yang bisa untuk tidur sambil orang menonton pertunjukan bola atau film ya. Gitu. Oke. Kita masuk kepada kegiatan belajar kedua, perspektif penggunaan media massa. Perspektif media massa ini ya, perspektif adalah pandangan terhadap media massa, artinya konsep cara pandang para perencana komunikasi terhadap media. Jadi perencana komunikasi ini memandang media itu sebagai alat bantu atau justru alat yang akan menghabiskan banyak uang, banyak biaya gitu ya. Cara pandang ini tentunya berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing media, ya. Oke. Nah, pandangan klasik tentunya membantu perencana memahami media dalam mempengaruhi khalayak, ya. Sedangkan komunikasi persuasif itu berkaitan dengan kegiatan komunikasi antar manusia, ya, seperti itu. Nah, media massa dalam persuasi bekerja dengan dua cara, yaitu saling berkompetisi atau bersaing, gitu, ya, untuk mempengaruhi khalayak, ya, untuk mempengaruhi khalayak, atau ya, atau dengan pendekatan model mengajar. Kalau yang tadi itu dengan pendekatan saling bersaing kompetisi. Nah, yang tadi saling bersaing itu adalah model resonansi. Nah, model resonansi itu adalah penggunaan media massa sebagai alat membujuk atau alat persuasi yang berpegang pada konsep lebih baik mengeluarkan yang sudah tersimpan dalam khalayak daripada menanamkan pesan baru. Apa itu maksudnya? Jadi, di dalam diri khalayak itu kan sudah kita menyimpan berbagai pesan ya. Jadi misalnya kita mengatakan bahwa pasta gigi terbaik adalah Pepsodent gitu. Nah, kita tanyakan, kenapa memilih Pepsodent gitu daripada kemudian kita mencari pesan baru. Misalnya misalnya mengatakan bahwa selain Pepsodent ada lagi loh yang lain. Nah, ini bukan dalam pendekatan rasional. Nah, media massa dalam praktek membujuk itu memanfaatkan potensi informasi ya. Jadi informasi yang sudah ada kayak kemarin nih di dalam perilaku konsumen tentunya ketika kita mau memilih barang itu informasi yang kita miliki itu sudah banyak ya. Nah, di dalam hal ini media massa selalu memanfaatkan kira-kira yang sering diingat apa nih. Nah, itu yang akan dikembangkan di dalam oleh perencana komunikasi. Nah, pendekatan resonansi mengandalkan seperangkat pengalaman ya, pengalaman tadi dan ingatan misalnya. Oh, pengalaman saya dengan produk X ini nggak enak, nggak bagus, cepat rusak gitu. Nah, kemudian ingatannya adalah kalau itu pengalaman yang tidak enak misalnya. Kemudian ingatannya, oh iya, apalagi produk tersebut ternyata misalnya susah diperoleh, kemudian produk tersebut kalau beli ternyata lebih sering ditemui dalam kondisi rusak seperti itu ya. Nah, contoh pendekatan ini adalah ketika media massa mengajak khalayak untuk memikirkan masalah ketika mobil mogok. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, di situ memvisualisasikan adegan aktor yang frustasi karena mobil mogok ya. Kemudian dibikin musik dan ilustrasi yang memperkuat perasaan frustasi tersebut. Kemudian tiba-tiba keluar gitu ya, keluar adegan bahwa kalau mengalami mogok supaya tidak frustasi hubungi gitu. Nah, ini artinya ada pengalaman gitu ya, kita mengingat bahwa produk apa yang kita ingat kita punya pengalaman dan terus kita ingat di dalam khalayak ya, seperti itu. Nah, selain mobil mogok misalnya apa nih? Selain mobil mogok ada contoh lain ya, misalnya katakan apa namanya? Ketika misalnya apa sakit misalnya ya, sakit diabetes misalnya. Rasanya kurang manis gitu ya. Tapi kalau nanti minum gula kok diabetesnya meningkat. Oh, kalau gitu supaya tetap manis tapi diabetes tidak meningkat, maka gunakan gula tropicana gitu, seperti itu ya.
Nah, ada 3 hal dalam media massa yang memiliki kekuatan untuk memberi isyarat, ya. Ketiga jenis naskah tersebut, contohnya ada naskah verbal, ya. Naskah verbal itu dengan omongan, atau naskah suara, suara saja tanpa ada penjelasan. Misalnya suara mengaum, itu suara singa dan lain sebagainya gitu. Atau naskah visual, naskah yang berupa gambar. Nah, naskah kata-kata ini berlawanan dengan kepercayaan, ya. Karena kata-kata ini kadangkala adalah hanya untuk membangkitkan emosi halayak, ya, dan pengalaman. Kalau naskah suara mengandalkan banyak suara atau bunyi, misalnya ada musik, sound effect, jingle gitu ya. Nah, kuatnya pengaruh bunyi kata-kata dan musik ini merupakan menjadi kekuatan. Ada naskah penglihatan atau visual, ya. Mengandalkan indera penglihatan biasanya seperti ada surat kabar, televisi gitu, menstimulasi ingatan dengan gambar saja, ya. Sehingga membangkitkan ingatan dan perasaan halayak. Nah, di sini Marshall McLuhan mengatakan bahwa proses komunikasi pesan adalah media. Jadi, pesan itu ketika kita di proses kita menyampaikan pesan, yang diingat adalah media karena kita berkomunikasi membutuhkan media. Nah, faktor yang mempengaruhi halayak dalam komunikasi itu bukan apa yang disampaikan oleh media, tetapi jenis media komunikasi. Itu kadangkala justru jenis media ini yang mempengaruhi halayak gitu. Apakah interpersonal ataukah lewat media massa, cetak elektronik gitu ya. Karena memang kadangkala orang tidak memperhatikan mengenai apa yang disampaikan gitu, tapi lebih kepada justru memperhatikan misalnya, wah ini kenapa ya munculnya justru di RCTI? Oh iya, karena RCTI begini-begini gitu misalnya. Nah, kemudian dalam hal ini ada keluar teori perpanjangan media, ya. Karena di sini mengatakan bahwa ada 2 hal yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan media. Pertama adalah hubungan manusia dengan media adalah perpanjangan dari manusia, atau media dapat mengubah cara pikir manusia gitu. Nah, asumsi yang pertama, perpanjangan alat indera, misalnya telepon, perpanjangan dari telinga, televisi, perpanjangan dari mata dan telinga, ya. Kemudian pengaruh media ini tentunya mengacu pada ketelitian media massa. Sehingga media massa itu dibagi dalam 2 ketelitian. Pertama, keakuratan tinggi dan keakuratan rendah, seperti itu, ya. Keakuratan tinggi itu signal pesannya lengkap, ya. Keakuratan rendah signal pesannya tidak lengkap, ya. Keakuratan tinggi ini berguna untuk menyimak isi pesan serta berhasil dalam melibatkan indera, alat indera dan psikologis, ya, seperti itu. Nah, di sini kemudian ada beberapa penjelasan mengenai jenis media. Ada hot media, ada cool media. Apa itu? Ya, hot media adalah mengacu pada media yang memiliki keakuratan tinggi, ya, di mana halayak mudah mempersepsi isi pesan. Citra yang disajikan media cepat diterima. Jadi citra yang disajikan langsung cepat diterima. Contohnya adalah pesan yang disajikan oleh buku dalam huruf yang mudah dibaca. Atau misalnya katakan merek yang kemudian tulisannya besar, jadi mudah dibaca. Merek yang tulisannya kecil menjadi tidak mudah dibaca, ya, seperti itu. Misalnya contoh merek tulisan Rejoice itu besar, itu adalah hot media. Nah, bagaimana dengan klasifikasi cool media? Cool media adalah kebalikan dari hot media. Kalau cool media punya akurasi rendah, memerlukan kalau cool media itu media mempunyai akurasi rendah. Keterlibatan alat indera untuk menerima signal itu tidak lengkap, sehingga pesan yang diterima tidak utuh, ya. Kadangkala misalnya harus diterjemahkan menjadi pesan yang bermakna, sehingga seringkali membutuhkan keterlibatan pikiran si penterjemah, ya. Contoh adalah ketika kita menonton televisi, menyimak acara televisi, kita harus memperhatikan seluruhnya gitu, ya. Kita tidak seringkali kalau kita tidak memperhatikan, kita akan mengulang kembali pesan yang sudah disampaikan. Nah,
Strategi komunikasi cool media ini paling tepat digunakan untuk menyampaikan pesan yang samar-samar atau pesan yang sulit didefinisikan. Karena pesan itu adalah membutuhkan interpretasi dan penjelasan dari sumber atau media lain untuk melengkapi pesan yang samar-samar tadi. Misalnya, cool media itu contohnya adalah dimanfaatkan untuk kampanye politik, ya. Jadi untuk pesan yang samar itu kan pesannya itu memerlukan keterlibatan alat indera karena sinyalnya itu tidak lengkap atau pesannya tidak utuh. Bukan masalah gangguan sinyal, tetapi misalnya ketika kita menyampaikan berita itu seperti ada yang ditutupi, itu adalah di cool media, ya. Selanjutnya adalah pada faktor kuantitatif media. Nah, apa itu faktor kuantitatif? Adalah faktor yang diukur berdasarkan penghitungan statistik. Misalnya, yang bisa diukur dengan hitungan atau rumus. Misalnya, besarnya audiens atau khalayak yang dijangkau. Tingkat harga, ya, adanya perbedaan harga untuk media yang akan dipakai. Kemudian perbedaan pengukuran, ya, dari setiap kemampuan media hingga perincian khalayak. Sedangkan faktor kualitatif yang harus diperhatikan adalah ada nilai peluang, ya, yang dimiliki oleh media untuk diterima khalayak. Ada ukuran cakupan yang wajar. Ada kemudian lambang atau atribut, ya, yang dipakai dalam visualisasi jarak antara khalayak dengan iklan, terutama untuk membeli. Nah, kalau faktor kuantitatif ini akan dijelaskan, pertama adalah khalayak, ukuran khalayak. Ukuran khalayak itu ada dua. Yang pertama adalah menggambarkan ukuran khalayak yang bermanfaat, ya, untuk menggunakan medium atau media. Atau yang kedua menggambarkan harga satuan ruang yang dipakai, ya, yang dipakai media untuk jumlah khalayak yang bisa dijangkau, ya. Contohnya adalah ketika menggunakan rating di TV, ya. Misalnya begini, orang ketika memasang iklan pasti akan memilih rating tertinggi. Rating tertinggi itu dihitung dari jumlah penonton yang paling tinggi. Biasanya adalah di jam prime time atau jam-jam utama gitu ya. Nah, ini tidak cukup hanya dengan melihat rating saja, tapi juga bisa dengan melihat riset yang lain. Nah, kesetaraan harga adalah masalah yang dihadapi ketika memutuskan harga. Apakah harga itu tepat atau tidak, misalnya, ya. Karena tentunya ketika kita mau menjual produk pasti harus dihitung biaya promosi. Biaya promosi ini ternyata menghabiskan biaya iklannya hingga miliaran. Nah, kita nggak bisa nih asal jual, ini kira-kira jual segini deh, gitu, nggak bisa. Harus dengan hitungan bahwa selain produksi ada hitungan biaya promosi, ya. Kemudian ukuran yang digunakan. Nah, patokan yang digunakan oleh perencana komunikasi dalam menetapkan besar kecilnya peluang, ya, atau kesempatan adalah di mana komunikasi seperti iklan itu ditonton, dibaca atau didengar, intinya diperhatikan oleh khalayak, ya. Sehingga tidak hanya berbeda dari segi pengukuran tetapi dari segi jenis. Contohnya misalnya, radio dan televisi akan memperhatikan internal waktu yang sangat istimewa, misalnya prime time dalam televisi atau gold time dalam radio. Waktu itu adalah saat terbaik, waktu tersebut saat terbaik menayangkan iklan, ya, karena ada peluang iklan itu ditonton atau didengar oleh khalayak. Nah, televisi merupakan kesempatan terbaik. Iklan komersil ditayangkan pada saat jam prime time. Nah, sedangkan untuk bioskop adalah ketika jumlah penonton yang duduk di ruang bioskop pada saat iklan komersial ditayangkan, biasanya sebelum film itu dimulai. Nah, selanjutnya adalah memperinci khalayak. Memperinci khalayak ini diperlukan hasil riset, ya. Hasil riset dengan indikator survei yang banyak sehingga informasi yang dihasilkan dalam memperinci khalayak punya keakuratan yang tinggi, ya. Nah, sedangkan apa itu faktor-faktor kualitatif? Kualitatif ini biasanya faktor yang tidak bisa hanya dilihat dengan angka statistik, tetapi perlu pendalaman atau perlu wawancara yang mendalam. Contohnya adalah nilai peluang. Apa itu nilai peluang, ya?
tadi sudah dibicarakan bahwa jumlah halayak pada tiap media itu berbeda. Sehingga keadaan tersebut gitu ya secara langsung berkaitan dengan nilai peluang di mana iklan atau promo produk itu dilihat, disimak dan ditonton. Contoh adalah iklan yang terpasang satu halaman penuh dalam media massa itu punya nilai lebih tinggi daripada iklan yang dipasang hanya setengah halaman dalam media yang sama. Nilai peluang yang tinggi itu punya kekuatan untuk memotivasi, untuk membujuk halayak membeli atau belum sampai pada tahap membeli, maaf, melihat iklan tersebut. Jadi kalau satu halaman kita pasti lebih tertarik untuk memperhatikan daripada iklan kecil gitu ya. Nah, tingkat terpaan. Para perencana komunikasi itu belum memiliki ukuran yang baku untuk melihat berapa kali iklan itu ditayangkan ya. Sehingga standar terpaan ini tergantung pada medianya gitu. Media tersebut memperbolehkan ditayangkan berapa kali. Nah, itu. Nah, atribut fisik gitu ya. Itu merupakan gambaran visualisasi dari iklan atau promosi yang disampaikan. Nah, gambar tentunya lebih komunikatif daripada kata-kata. Gambar bergerak lebih komunikatif daripada gambar diam. Gambar bergerak dan tambahan suara, tidak hanya gambarnya bergerak tapi ada suara, tentunya lebih baik daripada gambar yang berwarna tapi tidak bergerak dan tidak bersuara. Nah, kemudian ada selanjutnya proksimitas untuk membeli dalam hal faktor kualitatif ya. Proksimitas tempat itu lebih penting daripada proksimitas waktu. Artinya, promosi lebih berhasil gitu apabila produk yang ditawarkan punya distribusi yang baik gitu ya dan secara mudah mengingat tema. Contohnya misalnya ketika kita jualan produk, ternyata produk tersebut mudah ditemui tidak hanya di supermarket besar tapi di minimarket. Itu adalah proksimitas, cara untuk membeli. Konteks dan dampak ya. Konteks iklan dengan isi dan visualisasi dari pesan yang disajikan kepada halayak itu supaya dampak yang diharapkan dapat terjadi pada halayak itu bisa maksimal. Contohnya, iklan rokok tentunya lebih cocok dengan bintang laki-laki gitu ya. Peralatan bayi tentunya dengan menampilkan bayi warna-warna ceria, sehat gitu ya, lembut gitu. Dan ada ikatan emosi, ada ibu dengan bayi ya, itu lebih menarik perhatian ya. Atau misalnya iklan layanan bank gitu atau kemudian iklan mobil keluarga yang ditampilkan adalah gambaran keluarga yang harmonis, yang kemudian ceria gitu. Ini adalah konteks dan dampak ya. Sehingga contoh ini menunjukkan bahwa iklan yang baik dari segi perencanaan menunjukkan target pasar atau target konsumen atau target audience yang jelas gitu. Ya, misalnya kita ketika menggambarkan iklan mobil gitu, apalagi mobil keluarga, tentunya ditampilkannya ya keluarga yang harmonis, bukan kemudian ternyata misalnya mohon maaf pekerja-pekerja kasar gitu seperti itu ya. Kemudian misalnya ketika kita menggambarkan apa namanya sabun kecantikan Lux, tentunya kemudian kita pun mencari aktor gitu atau aktris gitu ya yang profilnya yang mendukung dengan sabun Lux yang diiklankan tersebut ya seperti itu. Nah, saya lanjut sampai kepada kegiatan belajar keempat ya. Nah, kegiatan belajar keempat ini ada mengenai lebih kepada karakteristik media cetak, radio gitu ya, kemudian televisi ya, televisi, kemudian itu ada beberapa, maksudnya ini karakteristik di sini akan dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari media tersebut ya. Karena media ini tentunya harus diperhatikan juga di dalam penyusunan perencanaan komunikasi. Nah, apa itu yang harus diperhatikan dalam media? Yang pertama adalah jangkauan, cakupan gitu ya. Klasifikasi media cetak berdasarkan halayak gitu. Perencana itu mengklasifikasi berdasarkan wilayah jangkauan ya. Ada 3, surat kabar harian ya yang tiap hari kita baca atau mingguan ya.
kemudian ada surat kabar khusus, ya, seperti itu. Surat kabar ibu kota yang harian contohnya ada Kompas, Republika, Media Indonesia, Suara Pembaruan. Yang kedua, surat kabar pinggiran kota, ya, pinggiran kota. Kalau di Jakarta ada tuh ya surat kabar yang kadangkala beritanya adalah isinya kriminal itu, ya, walaupun tidak selalu kriminal, atau misalnya yang menceritakan surat kabar yang memberitakan wilayah tertentu, misalnya surat kabar khusus di Bekasi, seperti itu, ya. Ketiga adalah surat kabar khusus atau harian kota kecil, ya ini dia terbit khusus, misalnya dia hanya terbit pada memperingati hari-hari khusus, ya, seperti itu. Kalau ini harian kota kecil adalah harian yang terbit di kota dengan populasi penduduk kurang dari 100.000 jiwa, ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam media adalah informasi yang memadai, ya. Prinsip ini berkaitan dengan masalah penentuan media secara tepat. Kenapa gitu ya? Tentunya agar perencana itu mengetahui secara akurat jangkauan media yang akan dipilih. Karena apa? Tentunya akan dibutuhkan informasi dan sumber yang memadai, ya. Misalnya, ketika kita perencana komunikasi ini harus tahu nanti sumber informasi yang dihubungi itu siapa. Bisa nggak dipertanggungjawabkan informasinya? Seperti itu, ya. Sehingga perencana bisa memperoleh masukan dari lembaga riset ataupun pihak-pihak yang independen yang valid untuk mendukung data, ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan selektivitas, ya? Hal lain yang perlu diperhatikan adalah selektivitas. Perencana harus mampu memilih, ya, memilih dan menempatkan pesan yang berbeda pada setiap media yang berbeda. Jadi misalnya, kalau pesannya itu untuk media harian, pasti akan berbeda dengan media mingguan, ya. Karena mingguan tentunya tidak seakurat harian, ya, seperti itu. Nah, apalagi kalau kegiatan komunikasi dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu media, gitu. Misalnya, saya merencanakan itu tidak hanya ditayangkan pada media harian, tetapi juga media mingguan dan bulanan. Itu tentunya akan lebih tepat, ya, dan itu expose mengenai produk tersebut akan terus-terusan. Tapi tentunya ini mendatangkan pada tantangan tersendiri, ya. Nah, fleksibilitas, ya. Fleksibilitas ini berkaitan dengan rentang waktu yang dipakai untuk kontak pemesanan, proses produksi sampai distribusi dan penayangan, ya. Sehingga fleksibilitas media massa berbeda satu sama lain, ya. Misalnya, tahap mengembangkan kreativitas ide atau gagasan, produksi sampai penayangan. Jadi misalnya begini, kreativitas atau ide sampo clear dengan sampo head and shoulder yang sama-sama anti ketombe, ini tentu idenya berbeda gitu ya, sampai di dalam produksi hingga penayangan seperti itu. Nah, proses reproduksi membutuhkan waktu perencanaan dan tentunya waktu produksi yang lebih detail dan lama. Apalagi kalau media itu adalah majalah. Sehingga majalah bulanan biasanya menerapkan aturan 3 bulan untuk memesan iklan. Jadi kalau misalnya kita mau pasang iklan di media majalah gitu, kita harus pesan tempatnya 3 bulan sebelumnya. Karena ada proses reproduksi dengan full color gitu ya, berbeda dengan media cetak surat kabar, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada produksi, ya, ada produksi. Nah, bagaimana dengan produksi? Produksi surat kabar atau majalah pada saat ini tentunya baik dari segi jumlah sirkulasi, kecepatan produksi, kemampuan produksi semuanya berbeda, ya, dengan zaman dahulu. Tergantung pada peralatan produksi, sumber daya dan faktor-faktor lain. Sekarang itu lebih mudah, ya, bahkan sekarang media cetak itu sudah mengalami penurunan karena baru ditulis sekarang, terbit besok, tapi ternyata di media online sudah ada beritanya seperti itu. Apalagi di sini ada ongkos atau biaya produksi yang tentunya tergantung dari visualisasi pesan komunikasi periklanan. Apalagi ada
termasuk di dalamnya adalah ada jenis ilustrasi, ada ruang, ada warna, ya, dan banyak lagi hal lain ya, misalnya layout gitu, tipografi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada ukuran bentuk dan warna, ya. Ukuran yang populer digunakan untuk media cetak biasanya 200 mm itu 2 kolom. Ya, ini harus diingat ya, biasanya nanti ada suka pilihan 200 mm 2 kolom, 280 itu 4 kolom, 335 dan 386 ya. Nah, masalah yang perlu diperhatikan dalam pemilihan ukuran adalah bentuk yang dipilih. Dalam hal ini adalah tata letak yang ada pada surat kabar ya. Karena pengaturan dan pemilihan bentuk yang tepat itu tentunya akan mempermudah dalam menempatkan iklan ya. Prinsip yang dapat digunakan dalam hal ini adalah bentuk yang tepat harus diperoleh, maksudnya harus memperoleh keuntungan yang maksimal ya. Contoh, iklan 200 mm kan meliputi 2 kolom. Ini dengan 8 kolom memberikan pengaruh yang sama ya dengan iklan setengah halaman tetapi biayanya lebih murah. Kalau setengah halaman tentunya lebih mahal daripada yang 200 mm ya. Oleh karena apalagi surat kabar warnanya itu hitam putih gitu ya. Ada jadi harus bisa memainkan unsur warna pada ruang iklan ya yang memberikan pengaruh yang lebih besar. Nah, kemudian di sini ya, di sini dalam tahapan produksi media cetak ada yang namanya Mbak Hasana ini ya, apa langsung ikutin ya. Halaman 743, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak, oke langsung ikuti saja Mbak. Ya, halaman 743. Nah, di dalam produksi itu ada namanya composing station. Apa itu? Nanti bisa dibaca. Ada scanning station. Ada output station. Ya, kita masuk, Mbak dengar ya, halaman 743 ya. 743. Nanti Mbak Nana langsung tanya jawab aja deh ya. Halaman 743 adalah surat kabar. Halaman 743. Nah, kita masuk pada televisi ya. Televisi ini kalau ya perencanaan modul 7, halaman 743. Nah, surat kabar mendapat keuntungan dari hasil penjualan halaman kalau surat kabar ya. Jadi surat kabar halaman yang dijual ya tadi dengan dipasang iklan itu bisa memperoleh keuntungan buat surat kabar. Nah, bagaimana dengan televisi? Kalau televisi itu adalah waktu tayang ya. Nah, waktu yang dijual kepada pengiklan ini disebut spot iklan. Intervalnya itu 7 atau 15 detik ya. Atau kelipatan 5. Ini kemarin yang saya ceritakan biasanya adalah 30 detik sampai 60 detik. 60 detik itu udah yang paling lama, 60 detik atau 1 menit ya. Biaya dari variasi waktu komersil itu mengacu kepada waktu per minggu ya. Jadi, segmen tarif dikelompokkan itu berdasarkan waktu puncak dan bukan puncak. Waktu puncak itu biasanya ditandai dengan tingginya permintaan penayangan iklan. Biasanya karena misalnya ditayangkan acara yang memang disukai oleh halayak gitu ya. Nah, nih acara-acara yang menarik bagi halayak. Nah, waktu komersial. Ada 3 jenis yang membeli waktu komersial. Adalah iklan nasional, iklan spot nasional, dan iklan lokal. Iklan nasional adalah produsen yang menjual barang konsumsi umum ya. Nah, iklan ini biasanya mencoba memperluas halayak untuk produk yang dijual dengan memanfaatkan waktu komersil. Nah, apa bedanya dengan spot iklan nasional? Ya, kalau ini berbeda dengan iklan nasional, produk mereka ini bukan barang yang dibutuhkan halayak secara umum. Tetapi produk ini biasanya produk lokal, tetapi ingin memasang iklan secara nasional. Jadi misalnya produk itu diproduksi di kota Semarang, tapi ingin orang Sulawesi tahu. Nah, dia memakai spot iklan nasional, ya, seperti itu. Bagaimana dengan fleksibilitas televisi? Ya, fleksibilitas televisi itu adalah adanya perjanjian dan pembatalan pada saat penayangan iklan. Biasanya adalah 6 minggu, ya.
Jadi sekitar 3 bulan mau dibatalkan bisa, tapi harus kemudian di sini dikatakan bahwa walaupun sebetulnya memang jarang terjadi ya, tetapi mungkin ya televisi memang lebih fleksibel, jadi bisa diputus gitu ya, bisa diputus sesuai dengan periode perjanjian. Nah, halayak TV ya, keanekaragaman halayak mempengaruhi perbedaan perilaku dalam memilih dan menonton acara televisi. Sehingga bagi para perencana komunikasi, karakteristik halayak itu berdampak pada perbedaan jenis iklan, ya, separasi jenis iklan sesuai dengan jenis produk untuk mencapai target halayak gitu. Jadi eh kalau di dalam televisi gitu ya, perencana komunikasi ini kita akan lihat target halayaknya itu siapa. Misalnya, ya tadi kalau misalnya pengambil keputusan itu ayah dan ayah itu hanya berada pada malam hari, ya kita hanya mengambil jam-jam di saat ayah itu ada gitu. Tidak ditayangkan dari pagi sampai malam. Nah, ini akan menghabiskan anggaran, ya, dana, ya, budget. Nah, kebiasaan memilih waktu misalnya iklan kebutuhan bayi ya dengan kendaraan keluarga. Kebutuhan bayi ini lebih leluasa waktu penayangan gitu. Karena siapa? Karena target sasarannya ibu-ibu ini membeli itu bisa dilakukan kapan saja, mulai dari pagi, siang, sore, malam. Nah, berbeda dengan produk kendaraan misalnya adalah ayah yang pengambil keputusan yang hanya bisa ditemui pada malam hari ya. Jadi ketika memasang iklan pun harus diperhatikan halayak itu bisa melihat melihat iklannya itu kapan gitu. Nah, selanjutnya adalah media radio ya, media radio. Nah, ini media radio kecenderungan harga radio memang lebih murah gitu ya. Dan faktor lain yang harus diperhatikan adalah orientasi komunikasi dan media siaran yang hanya satu arah ya. Sehingga halayak ini perlu mempertimbangkan di mana harus menghitung ukuran halayak serta profil atau gambaran halayak ya, itu siapa saja. Nah, sehingga di dalam radio ini ada yang namanya captive audience ya. Ini diperhatikan ya. Ada captive audience itu adalah halayak yang penting bagi iklan produk ya yang ditawarkan dan mereka tidak dapat menghindari dari stasiun tersebut. Misalnya, nih contohnya. Kalau berdasarkan umum itu misalnya ada anak muda, ada ABG. Nah, kalau berdasarkan kelas ekonomi, ya kelas ekonomi, jenis kelamin dan profesi, ya. Ukuran halayak atau profil halayak ya di sini ya itu menentukan variasi station atau acara. Misalnya profil halayaknya ABG gitu ya, anak muda. Tentunya stationnya yang dipilih misalnya kalau di Radio Jakarta misalnya Radio Prambors gitu ya, bukan Radio Pro FM, radio apa namanya RRI Pro FM misalnya. Itu bukan ya. Nah, kemudian masalah tersebut juga menentukan potensi station dalam menawarkan jenis produk gitu. Jadi misalnya kalau misalnya radio itu adalah radio anak muda ya tentunya jenis-jenis produk yang ditawarkan berkaitan dengan anak-anak muda gitu. Nah, kemudian di sana apa di dalam hal ini harus membentuk adanya profil ya radio itu. Nah, sehingga ada ada manfaat merancang ada manfaat riset untuk merancang program ya. Pertama adalah sebelum acara disiarkan, yang kedua setelah acara disiarkan. Jadi biasanya perencana komunikasi ini membuat riset ketika sebelum acara itu ditayangkan itu apa saja nih gunanya gitu. Kemudian setelah acara ditayangkan itu kegunaannya apa ya, bisa dibaca di 747 dan 748. Nah, kemudian keuntungan dan kerugian radio ya. Keuntungan radio itu juga banyak, kerugiannya juga banyak gitu ya. Kerugiannya dia tidak dapat salah satunya adalah tidak dapat mendemonstrasikan dan sepintas tidak bisa diulang ya. Jadi apalagi tidak ada bergerak sehingga si halayak itu harus bisa membayangkan kira-kira produknya bentuknya seperti apa ya. Gitu. Oke. Tanya jawab Mbak Nana, siap? Tanya jawab ya.
Modul 7, Mbak. Ini modul terakhir. Agak lumayan banyak ya. Oke. Oke. Modul 7. Nah, modul 7. Bentar. Ada hasil penelitian mengenai kemampuan media. Buktinya apa, Mbak? Memberikan bukti apa? Halaman 74. Penelitian mengenai kemampuan media memberikan bukti bahwasanya kenapa? Kombinasi media, kombinasi media audiovisual memberikan hasil yang jauh lebih besar dan mempengaruhi halayak. Ya. Itu memberi hasil 26% lebih tinggi dalam tes mengenai materi yang disajikan dibandingkan dengan halayak yang belajar hanya lewat peta, model, gambar, dan manual wisata. Terus? Kombinasi pengajaran program, film, bicara, website, dan pelatihan media memberikan hasil belajar yang signifikan daripada belajar lewat bantuan seorang guru. Oke. Lalu bagaimana faktor keberhasilan komunikasi bermedia? Meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap topik. Terus? Oke. Nah, kemudian ada berapa, Mbak? Ada 7 ya? Ada 7 ya? Ada 7. Nah, kemudian apa yang dimaksudkan dengan sebentar. Biasanya nih ada pertanyaan. Merangsang halayak untuk bertindak. Halaman 75. Oh, gitu. Oke. Ya. Oke. Yang dimaksud dengan merangsang halayak untuk bertindak itu adalah adanya visualisasi moto yang mengajak orang untuk berperilaku sehingga orang terangsang untuk melihat dan mendengar, ya. Oke. Kemudian jenis media komunikasi, presentasi, apa, Mbak? Masih ini ya? Halo? Ya. Kalau untuk presentasi ada contohnya adalah media proyeksi, film, ya. Kok film, maaf. Media proyeksi, rekaman video, piringan video, teleprompter, ya, video grafik dan video wall, ya. Oke. Kemudian sebutkan 3 hal dalam media massa yang memiliki kekuatan untuk memberi isyarat, ya. 3 hal dalam media massa yang memiliki kekuatan untuk memberi isyarat itu adalah ada naskah verbal, naskah suara, dan naskah visual, ya. Verbal itu adalah kata-kata, suara itu bunyi-bunyian, ya. Ya, misalnya sound effect, musik, jingle gitu, itu adalah naskah suara.
Naskah penglihatan atau naskah visual adalah penggambaran ya yang mengandalkan pada penglihatan ya. Misalnya dengan gambar. Oke. Apa yang dimaksud dengan teori perpanjangan media? Ya, teori perpanjangan media itu adalah masalah hubungan manusia dengan media. Pertama adalah media adalah perpanjangan dari indera atau tubuh manusia. Yang kedua, media itu merubah cara manusia berpikir dan memandang dunia. Media merubah cara manusia berpikir dan memandang dunia, ya. Seperti itu. Oke. Di dalam media itu ada yang disebut ketelitian media massa. Apa itu maksudnya? Ada yang keakuratan tinggi dengan keakuratan rendah, ya. Kalau keakuratan tinggi itu adalah membawa sinyal secara lengkap dengan keakuratan tinggi. Kalau sinyalnya itu tidak lengkap, ya, itu keakuratan rendah. Nah, tentunya itu kemudian membagi menjadi dua jenis. Keakuratan tinggi itu masuk pada hot media, yaitu ketika orang lebih mudah mengerti citra yang disajikan, ya. Sedangkan cool media itu adalah keterlibatan rendah, sehingga orang tuh samar-samar menerima pesan, misalnya berita tentang politik, berita tentang kecurangan, itu kan samar-samar kadangkala ya diberitakannya, ya. Itu perbedaan hot media dan cool media. Jadi hot media dan cool media itu muncul ketika adanya konsep ketelitian media massa, ya. Ya, pengaruh media ini pengaruh media terhadap cara memandang dunia luar, ya, tentang bentuk atau keakuratan ketelitian media massa. Ada keakuratan tinggi, ada keakuratan rendah, ya. Faktor kuantitatif, Mbak. Oke, sudah bisa lanjut? Halaman 729. 729, Mbak. Apa itu faktor kuantitatif? 729, faktor kuantitatif media. Ada dua faktor, kuantitatif dan kualitatif. 729, Mbak. 729. Kegiatan belajar 3. Ya, ada dua faktor. Faktor kuantitatif, faktor kualitatif. Faktor kuantitatif apa saja? 'Hah? Ukuran kuan itu kuanti. Ukuran halayak itu kuanti ya, Mbak? Kuanti. Kuantitatif media ukuran kuantitatif. Kuantitatif apa? Apa, Mbak? Oke, ya, ukuran halayak. Oke, benar-benar ukuran halayak. Terus apa lagi? Ya, kesetaraan harga. Ukuran yang digunakan. Kemudian memperinci halayak. Ya, ya, benar-benar benar. Nah, kemudian ukuran halayak itu ada dua hal. Apa saja? Ukuran halayak yang bermanfaat untuk yang menggunakan media ya. Oke. Iya iya iya. Terus? Iya, benar. Heeh, heeh, heeh. Iya. Oke. Nah,
Kemudian mengenai ukuran yang digunakan, Mbak, ya. Kalau di dalam televisi itu disebut maaf, prime time itu di mana? Televisi atau radio? Sebutan prime time. Halo, ya. Sebutan prime time itu televisi apa radio, Mbak? Prime time itu televisi. Televisi, ya. Kalau gold time? Oke, radio. Nah, kesempatan terbaik menayangkan iklan di televisi itu pada saat apa? Di televisi, di televisi. Pada saat jam prime time, Mbak. Pada saat iklan itu ditonton atau didengar oleh halayak. Biasanya pada saat sinetron itu menduduki rating tertinggi. Ratingnya nomor 1, Mbak. Paham ya? Jadi sinetron itu digemari, masuk rating pertama, itu akan ditayangkan prime time. Nah, itu waktu terbaik untuk menayangkan iklan. Ya, waktu terbaik untuk menayangkan iklan. Oke. Kemudian kalau faktor kualitatif, apa itu? Faktor kualitatif. Faktor kualitatif. Nilai peluang lebih lebih kepada Mbak, kan kalau yang kedua itu agak susah ya apa namanya menghafalkannya. Jadi langsung dihafalkannya adalah nilai peluang terpaan. Terpaan ya, keterdedahan itu terpaan ya, terpaan. Nah, atribut-atribut fisik, oke. Terus kemudian oke. Apa maksudnya proksimitas membeli? Maksudnya mm-mm, mm-mm. Ya, maksudnya begini, ketika kita membeli uh, produk tersebut itu ada di mana-mana gitu loh, Mbak. Jadi tidak hanya di restoran tapi juga di minimarket ya, seperti itu. Nah, kemudian uh, kalau maksudnya konteks, konteks dan dampak. Contohnya apa? Konteks dan dampak contohnya. Mm-mm. Hmm. Ya, maksudnya begini, kok maksudnya konteks dan dampak, contohnya kalau iklan rokok itu menampilkan laki-laki. Kalau iklan sabun kecantikan itu menampilkan figur bintang iklan perempuan, ya. Perempuan yang tinggi, kemudian cantik, kulit putih seperti itu. Bayi menampilkan bayi yang sehat, gitu, warna ceria seperti itu, ya. Itu contoh dari konteks dan dampak, ya Mbak. Sehingga kan kalau adanya iklan-iklan sabun kecantikan atau hal-hal yang berhubungan dengan kecantikan, konteksnya sehingga wah orang yang cantik adalah orang yang tinggi, putih, seperti itu kan? Tuh, oke. Paham ya Mbak ya? Halo. Ah, ah, ah. Ah, terus selanjutnya adalah karakteristik media nih. Karakteristik media apa yang harus diperhatikan dalam media? Oke, ah, mm-mm. Oke, ya, ya, ya. Produksi, ukuran, bentuk dan warna. Oke. Sekarang di dalam surat kabar itu ada pembagian. Ada surat kabar apa saja? Halaman 740.
Ya. Mm-mm. Enggak, surat kabar harian, mingguan, dan khusus. Contoh surat kabar harian apa? Oke. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke. Oke. eh Mingguan itu ya. Kalau surat kabar khusus, surat kabar khusus itu biasanya memberitakan hal-hal khusus. Misalnya kalau di Republika itu katakan pada saat Hari Ibu dia memberitakan khusus soal ibu. Hari Guru memberitakan khusus. Oh, suaranya putus-putus. Jadi misalnya pada saat Hari Guru itu di Koran Republika itu hanya membahas mengenai guru. Pada saat Hari Ibu hanya membahas mengenai ibu gitu. Paham ya? Nah, itu harian khusus ya, surat kabar khusus. Nah, kemudian eh bentar, bentar. Ukuran bentuk warna. Nah, ini. Di halaman 742. Mudah-mudahan ini keluar ya. Biasanya kalau saya S1 pernah keluar nih, misalnya kalau yang 200 mm itu berapa kolom? 200 mm itu berapa kolom? Dua kolom ya. Ini harus dihafalkan ya. 200 mm. Biasanya dulu sih biasanya suka ada pilihan itu. Ya, 200 mm itu dua kolom. 280 itu 3 sampai 4 kolom, 330 5 kolom dan 380 6 kolom ya. Seperti itu. Oke. Kemudian dalam tahapan produksi itu ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Apa saja langkah-langkahnya? 743, Mbak. 743. 743. Dalam tahapan produksi, langkah yang harus ditempuh apa saja? Sebelum televisi, Mbak. Sebelum penjelasan televisi. Ya. Nah, apa? Apa, Mbak? Bukan, Mbak. Tahapan produksi, langkah yang harus ditempuh salah satunya adalah composing station, scanning station, sampai dengan output station. Nah, ya, langkah yang harus ditempuh ada composing station, scanning station, dan output station. Ya, oke. Mungkin bisa digaris dulu ya. Nah, output, ya, output station. Ya, oke. Kemudian segmen tarif itu dikelompokkan menjadi waktu puncak dan waktu bukan puncak ya. Nah, apa yang dimaksud dengan waktu puncak? Halaman 744. Waktu puncak itu biasanya prime time ya. Oke, biasanya ya. Mm-mm. Ya, oke. Ya, oke. Ya, itu waktu puncak.
Iya, iya, iya. Oke. Dengar. Terus kemudian ada 3 jenis pemasang iklan. Ya, ada 3 jenis pemasang iklan yang membeli waktu komersil. Apa itu? Iklan apa saja? Ada iklan apa saja? Di 744. Ya, ada iklan nasional. Kemudian apa lagi, Mbak? Nah, halo, halo. Saya dengar sih suara Mbak. Mbak ngomong aja nggak apa-apa. Oh, gitu. Dan iklan lokal ya. Oke. Apa itu iklan nasional? Iklan nasional. Mm-mm. 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 Ya, intinya adalah mereka memperluas sasaran halayak ya, Mbak ya. Memperluas sasaran layak. Nah, apa bedanya dengan spot iklan nasional? Ya, jadi misalnya, ya, jadi misalnya dia jualan tuh sebetulnya produknya lokal, katakan produk dari Jepara aja gitu, tapi dia jual ke nasional supaya orang Kalimantan tahu. Nah, itu adalah spot iklan nasional, ya. Kemudian ada halayak nih, halayak ya, halayak. Halayak ini kan tentunya mempengaruhi perbedaan perilaku. Nah, contohnya adalah iklan kebutuhan bayi, ya. Kenapa iklan bayi itu ditayangkannya tidak ada jam-jam khusus? Karena para pembeli keputusannya siapa? Pembuat keputusan iklan kebutuhan bayi siapa, Mbak? Ibu, ya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kan ada di rumah terus ya, Mbak ya, dari pagi sampai malam kan? Nah, jadi dia bisa ditayangkan dari pagi sampai malam. Lalu bagaimana kalau misalnya produk tersebut pembuat keputusannya ayah? Jadi ditayangkannya pada saat jam apa, Mbak? Ya, pada saat sore. Oke, malam ya, sore atau malam. Nah, kemudian di radio, ya, radio itu ada yang disebut captive audience. Ini uh, beberapa kali sering ditanyakan, captive audience. Halaman 747, Mbak. Captive audience. Nah, apa tuh, Mbak? Ya, ya. Captive audience adalah ya, ya, misalnya biasanya adalah ciri khas dari captive audience ini berdasarkan kategori tertentu. Misalnya apakah berdasarkan umur gitu ya. Tidak hanya umur ya Mbak ya, ada profesi, ada jenis kelamin gitu ya. Sehingga ini dipakai untuk membuat profil halayak. Ya, jadi kalau kita membuat profil halayak ada pertanyaan, membuat profil halayak itu berdasarkan apa? Biasanya adalah jawabannya adalah berdasarkan captive audience, ya, seperti itu. Mm-mm. Oke, mungkin cukup ya Mbak ya. Cukup. Nanti hari Ahad kita tanya jawab aja ya, hari Ahad. Besok besok hari Jumat. Enggak, hari Ahad, Mbak. Hari Ahad. Jadi Senin, aduh. Hari Jumat besok kan kita komunikasi pemasaran. Jumat Sabtu menghabiskan komunikasi pemasaran dulu, gitu kan? Oh, nggak apa-apa. Oh iya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa kan nanti kan biasanya kan saya ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak kan kita kan nanti kan biasanya saya tayangkan ya ininya, apa namanya rekamannya kan? Nanti Mbak bisa apa mengikuti rekamannya aja.
Jadi Jumat Sabtu itu saya menghabiskan untuk komunikasi pemasaran, hari Minggu tanya jawab gitu ya, tanya jawab perencanaan ya. Tanya jawab perencanaan, nanti setelah itu baru berikutnya nanti baru tanya jawab mengenai komunikasi pemasaran ya. Itu saja Mbak. Tanya jawab kenapa Mbak? Iya Mbak. Kenapa? Tanya jawabnya kalau perencanaan komunikasi hari Ahad Mbak, hari Ahad. Hari Ahad. Hari Ahad malam Senin. Ahad malam Senin. Nanti saya umumkan lagi ya. Sedangkan nanti kalau untuk kelas yang di luar ini kan kelas ini kan masih masuk dalam catatan ya, gitu ya, masih masuk dalam catatan UT. Nanti kalau kelas yang untuk pendampingan mungkin nanti saya bicarakan lagi ya, diatur lagi gitu nanti. Nah, nanti kita lebih kepada tanya jawab aja deh gitu. Kalau teman-teman yang lain kayaknya mendengarkan ya, nggak bisa jawab nih, yang lebih leluasa kan Mbak Nana. Malah nggak apa-apa lah. Nanti teman-teman teman-teman nanti mendengarkan saja gitu ya. Itu saja. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Nanti beberapa PPT yang belum saya tayangkan gitu. Nanti akan saya upload seperti biasa di grup kita ya. Kalau grup kita atau misalnya yang tidak bisa membuka grup kayak Mbak Nana, nanti akan saya email ya. Saya email ya. Itu. Nah, itu saja. Jadi saya biar bisa teman-teman juga bisa mempelajari kembali ya. Oke. Itu saja teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.